muslim yang balik, berakal, dan dalam keadaan suci diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu. Perintah salat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Setiap muslim hendaknya tidak pernah melewatkan salat wajib dan memperbanyak salat sunat. Sebab inilah amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, lihatlah apakah hamba punya amalan sunnah sehingga bisa menutupi amalan wajibnya. Dengan demikian tertutup segala amalnya. Meski mengetahui bahwa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja adalah dosa, masih banyak orang yang menyepelekannya. Sebagai bahan untuk refleksi diri, ketahui hukum meninggalkan salat dan imbasnya berikut ini. Meninggalkan salat memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Mengutip buku Pembinaan Ibadah Salat oleh Endang Sutri dan kawan-kawan, 2020, sesungguhnya orang yang sengaja tidak sholat sedang menghancurkan imannya dan dianggap telah menjadi kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan yang memisahkan antara kita, para muslimin, dengan mereka orang kafir itu ialah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah menjadi kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Daud dari Buraidah, At-Targhib 342. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya serta merendahkan ibadah tersebut dianggap telah menjadi kafir dan keluar dari agama Islam. Ada pengecualian bagi mereka yang baru memeluk Islam dan belum mengetahui hukum tentang kewajiban sholat. Mengutip buku 50 Nasihat Orang yang Meninggalkan Sholat oleh Hasan Zakaria dan Amani Muhammad, orang yang murtad dari agama Islam otomatis tidak lagi terikat pada hukum syariat, tidak lagi memiliki hak-hak yang melekat pada kaum muslim, dan tidak diperkenankan untuk menikah dengan seorang muslim. Imam sebagai penguasa berkewajiban untuk memerintahkan orang tersebut agar menunaikan sholat. Apabila mereka bertaubat, maka taubatnya diterima dan diperlakukan sebagaimana kaum muslimin lainnya. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Mengutip buku Fiqh Salat terlengkap karya Abu Abbas Zain Mustafa Al-Basirwani, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik serta mayoritas ulama, orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak menjadi kafir, melainkan menjadi fasik. Orang-orang fasik adalah mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dituntut untuk bertaubat. Apabila menolak maka dijatuhi had berupa hukuman mati oleh pemerintah Islam. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan Al-Muzani, hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas adalah tidak menjadi kafir dan tidak dibunuh. Ia dijatuhi sanksi oleh penguasa serta dipenjara sampai mau menjalankan sholat. Di samping konsekuensi ini, mereka juga dimurkai Allah. Beberapa siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. 1. Allah mengurangi umurnya. 2. Allah akan mempersulit rezekinya. 3. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan cahaya soleh dari raut wajahnya. 4. Tidak mempunyai tempat di dalam Islam. 5. Amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Allah tidak mengabulkan doanya.